saya Maya Rani, dosen dari program studi S1 Teknologi Pangan Universitas Bakti Tunas Husada. Masalah limbah kini menambah berkah. Dosen dari Universitas PTH Program Studi S1 Teknologi Pangan, Mairani MSI, menjelaskan kepada Tasik TV di sela-sela kesibukannya mengawasi dan membimbing para ibu-ibu PKK Kelurahan Indihiyang saat mengimplementasikan inovasi hampas tahu bisa diolah menjadi makanan bergizi. Baik Pak, jadi di sini awal mulanya kan memang dari awalnya dulu mungkin ya Pak, Kelurahan Indihiyang ini kan terkenal akan produsen tahunya. Nah, beberapa kali kebetulan juga ada mahasiswa yang berkediaman di daerah sini, memang keluhannya adalah seringkali terjadinya pencemaran lingkungan, terutama berupa bau. Nah, jadi kami intinya ingin mengolah kedua jenis limbah dari limbah padat dan juga limbah cair. Kami mencoba untuk menggali referensi kira-kira apa yang bisa diinovasikan dari kedua permasalahan tersebut, namun akhirnya bukan menjadi masalah lagi, tapi menjadi berkah bagi Kelurahan Indihiyang sendiri. Jadi yang pertama, pengolahan limbah padat berupa ampas tahu menjadi snack bar. Snack bar ini awal mulanya dibuat dengan cara membuat tepung ampas tahu. Jadi dari limbah ampas tahu yang padat itu kita keringkan, boleh menggunakan oven kalau memang ada di rumahnya, ataupun metode pengeringan konvensional, dijemur di bawah terik matahari, atau juga bisa disangrai. Selanjutnya dicampurkan dengan formulasi yang sudah dibuat dan sampai akhirnya dicetak menjadi snack bar dan dipanggang selama kurang lebih 8-12 menit seperti itu. Kalau sebenarnya ini sudah banyak sih Pak yang memformulasikan, namun kami di sini mencoba untuk mereformulasi, namun dimodifikasi seperti itu. Apalagi waktu pertama kali kami trial itu hasil produknya itu masih bau apek, bau limbah tahu yang khas. Nah, kemudian kami coba cari bahan tambahan pangan yang aman tentunya, yang bisa ditambahkan dan mengurangi bau itu sehingga rasanya tetap enak gitu. Jadi orang nggak tahu kalau itu tuh bahan bakunya dari limbah ampas tahu gitu. Awal mula kami datang ke Kelurahan Indihiyang berkaitan kelurahan ini terkenal produsen tahu, dan kebetulan ada mahasiswa BTH yang berdomisili di daerah Kelurahan Indihiyang. Keluhan masyarakat di wilayah ini seringkali terjadi pencemaran lingkungan, terutama berupa aroma yang tidak sedap atau bau. Besar harapan kami untuk mengantarkan tim PKK ini sampai di sertifikasi SPIRT. Namun setelah kami tawur dari regulasinya dan juga batas tenggat waktunya, itu sepertinya tidak mungkin. Jadi tetap keinginan kami ini disertifikasi nantinya agar pemasarannya tidak hanya di tingkat lokal, namun lebih dari itu, seperti itu. Jadi insya Allah kami tetap akan terus mendampingi ibu-ibu bahkan untuk pengurusan sertifikasi nanti. Mungkin tapi sudah tidak berprogram rutin seperti ini aja bedanya. Yang tadinya menjadi masalah, dengan inovasi ini, masalah tersebut menjadi berkah bagi Kelurahan Indihiyang. Keberkahan ini, limbah padat dari tahu atau ampas bisa diolah menjadi snack bar. Sebelum menjadi snack bar, kami terlebih dahulu membuat tepung ampas. Produk kering nata de soya ini cukup lama ya Pak. Itu memang bergantung pada tingkat kekeringannya. Pasti semakin lama itu semakin baik. Nah, kami sudah mencoba untuk menyimpan produk snack bar ini di suhu ruang selama 1 bulan. Itu masih aman, belum berjamur gitu. Nah, kalau untuk nata de soya sendiri, ini sebenarnya kami masih dalam proses improvement formulasinya kayak gitu. Karena untuk terbentuk nata yang terbentuk kan sekitar 0,1 sampai 1 cm. Itu cukup sulit Pak. Itu membutuhkan waktu yang lumayan panjang. Karena fermentasi juga kan semakin lama akan semakin baik tentunya, seperti itu. Jadi di sini memang keterbatasan waktu sih. Ampas tahu yang dikeringkan, baik memakai oven maupun metode pengeringan konvensional,
dengan dijemur di terik sinar matahari dan bisa juga disangrai. Ke Bapak dulu atau nanti bisa wapri ke kami seperti itu. Bisa juga dicampurkan. Selanjutnya dicampurkan dengan formulasi yang telah dibuat dan akhirnya dicetak menjadi snack bar dan dipanggang kurang lebih 8-12 menit. Mereformulasikan kembali dan dimodifikasi ampas tahu menjadi santapan yang enak untuk dikonsumsi dan layak, aman untuk diperdagangkan. Namun, untuk pertama kali kami eksperimen ampas tahu ini. Hasil produksinya masih bau apek, bau limbah tahu yang khas. Tidak menyerah sampai di situ, tim BTH dan Unsil mencoba mencampurkan dengan bahan pangan yang aman yang bisa ditambahkan. Untuk sejauh ini Pak, kalau untuk berdiskusi kami sangat terbuka seperti itu. Namun kalau untuk mengadakan kegiatan yang serupa tentunya itu membutuhkan lumayan budget ya Pak. Jadi butuh sponsor juga gitu. Dan mengurangi bau. Mereka berhasil dengan formulasi yang mereka racik menjadi sebuah makanan yang bergizi tinggi, baik snack bar maupun nugget soya. Masalah limbah kini menambah berkah. Dosen dari Universitas PTH Program Studi S1 Teknologi Pangan, Bayrani MSI menjelaskan kepada Tasik TV di sela-sela kesibukannya mengawasi dan membimbing para ibu-ibu PKK Kelurahan Indihiyang saat mengimplementasikan inovasi ampas tahu bisa diolah menjadi makanan bergizi. Ya, pada dasarnya setiap permasalahan yang ada di lingkungan itu pasti juga ada solusi yang sudah ditawarkan. Namun karena mungkin keterbatasan pengetahuan, pastinya masyarakat memang sangat perlu dipaparkan untuk seperti penyuluhan, sosialisasi, terutama mengenai pemanfaatan limbah. Jadi limbah ini bukan hanya berkurang dan termanfaatkan, tapi juga ada nilai tambahnya yang berguna untuk masyarakat seperti itu. Jadi mungkin program-program edukasi seperti ini bisa diselipkan dalam program pemerintahan Kota Tasikmalaya seperti itu, Pak. Ya, awal mula kami datang ke Kelurahan Indihiyang, berkaitan kelurahan ini terkenal produsen tahu, dan kebetulan ada mahasiswa BTH yang berdomisili di daerah Kelurahan Indihiyang. Keluhan masyarakat di wilayah ini seringkali terjadi pencemaran lingkungan, terutama berupa aroma yang tidak sedap atau bau.